Lalu saya berpikir bahwa taking this program, it will be a great opportunity for me, especially I really want to know how life goes and how the education system in another country runs. Oke, nama saya Anissa dari program studi S1 Sastra Inggris. Saya merupakan awardee IISMA atau Indonesian International Students Mobility Awards batch 2024 di Vytautas Magnus University in Lithuania. Jadi program IISMA ini merupakan program pertukaran pelajar di luar negeri yang ditujukan untuk mahasiswa semester 4 dan juga 6. Nah, seperti namanya ini kan merupakan pertukaran pelajar. Jadi tujuan utama kita adalah untuk belajar di salah satu kampus di luar negeri selama 1 semester. Dan di sana kita bisa mengambil matkul apa saja. Kalau saya sendiri, matkul yang diambil pertama itu ada writing, kemudian yang kedua ada cultural diversity yang membahas tentang culture dan anthropology, kemudian yang ketiga ada introduction to social linguistics, ini lebih ke arah linguistik, kemudian yang keempat ada media and popular culture. Kebanyakan diskusinya tentang komik dan media-media populer. Selain kegiatan utama tadi, kita juga ada kegiatan wajib tapi dari segi non-akademik, yaitu kita harus menyelenggarakan sebuah kegiatan di host university masing-masing atau di universitas tujuan masing-masing yang bertujuan memperkenalkan Indonesia ke ranah internasional, ke mahasiswa lokal maupun ke mahasiswa internasional yang lain. Nah, kalau kemarin di host university saya, kami mengadakan Heroism Challenge yang fokusnya itu di Batik Day. Jadi kita memperkenalkan traditional foodnya Indonesia, kemudian batiknya Indonesia, dan ada game tradisionalnya Indonesia. Saya sangat awam dengan program seperti ini dan saya baru tahu itu di H-2 bulan pendaftaran dan tahunya dari dosen saya. And the only motivation that I have itu adalah ingin melanjutkan studi dan hidup di luar negeri. Lalu saya berpikir bahwa taking this program, it will be a great opportunity for me, especially I really want to know how life goes and how the education system in another country runs. Karena buat saya insight dan experience seperti itu sangat jarang bisa didapatkan, terutama bagi saya yang berasal dari bisa dibilang dari desa terpencil yang sangat jarang mendapatkan informasi seperti ini. Kalau dosen di kampus VMU, mereka itu sangat approachable dan open discussion. Jadi kita bisa mendatangi dosen kapanpun itu selama itu di jam kerja. Kalau di Indonesia kita kan terbiasa bikin appointment dulu at least H-1. Kemudian yang kedua adalah tidak adanya addressee atau budaya memanggil bapak ataupun ibu kepada dosen. Kalau di Indonesia kita kan manggilnya ibu, bapak, profesor. Nah, kalau di sana kita hanya mention namanya aja, but in a respectful way, tetap sopan. Kemudian yang ketiga, dari segi diskusi di dalam kelas, kita bisa langsung cut penjelasan dari dosen tanpa nunggu dosen berhenti ngomong dulu. Kalau di sini kita kan harus nunggu pembicara selesai dulu baru bisa berbicara, dan itu pun kita ada budaya opening statement kayak misal izin bertanya, izin menjawab. Nah, kita tidak mengimplementasikan itu di universitas di VMU. Kemudian hal lainnya yang menarik ini lebih ke shock culture, ada dua hal. Yang pertama, Lithuania is a non-English speaking country, jadi sangat jarang orang-orang itu menggunakan bahasa Inggris, terutama untuk yang sudah berumur. Kalau masih muda, beberapa ada yang pakai bahasa Inggris, beberapa ada yang tidak. Jadi ini membuat saya sangat kesusahan karena saya tidak tahu bahasa Lithuania. Jadi tiap ke supermarket ataupun ada di papan informasi, di restoran dan dimanapun, itu sangat jarang tulisan dalam versi bahasa Inggris. Jadi saya benar-benar harus menyediakan Google Translate kalau mau mengetahui sebuah informasi. Kemudian yang kedua adalah keramah tamahan penduduk. Kita tidak bisa mengharapkan itu di Lithuania karena mereka sangat-sangat ignorance. Mungkin karena ada hubungan dengan past trauma atau history. Tapi yang jelas kita tidak bisa mengharapkan keramah tamahan dan sifat welcome dari para penduduk. Jadi mereka benar-benar membiarkan kita untuk living our life with all of the freedom that we have. Jadi kayak pikirin hidup masing-masing aja lah gitu. Kalau di Indonesia kita kan ada sapaan, senyum. Nah, di Lithuania itu tidak ada seperti itu. Jadi benar-benar individualitas saja. I don't want to judge each country and each university karena masing-masing punya prinsip yang membuat mereka unik dan qualified. Tetapi dengan mengetahui perbedaan prinsip-prinsip tersebut, I
finally realize the things that need to be evaluated and the things that need to be implemented in di institusi pendidikan. Karena pada akhirnya pengalaman dan juga insight itulah yang menjadi pegangan saya untuk meniti karir di masa depan.